Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan kehidupan umatnya, sehingga ia bisa menyikapi kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya sikap, sehingga kebahagiaan di dunia dan akhirat bisa ia capai dengan bimbingan Al-Quran Al-Karim. Masih kita bersama belajar tentang surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di juz yang terakhir, yaitu juz Ammah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tafsir surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab adalah surat yang ada di juz Ammah atau juz 30, yang merupakan surat ke-111 yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Yaitu surat yang diturunkan pada awal-awal dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yang mana dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditentang oleh keluarganya sendiri, yaitu pamannya, adik dari bapaknya, yaitu Abu Lahab. Dan tidak cukup di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditentang bahkan oleh keluarganya Abu Lahab. Istrinya ikut-ikutan nentang. Kemudian anaknya juga. Mereka bersatu, keluarga besar Abu Lahab, untuk menentang keponakannya sendiri, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah dan meninggalkan perkara-perkara jahiliyah yang mungkin menurut Abu Lahab itu bisa membuat kehidupannya dari sisi ekonomi dan segala macamnya itu jadi rusak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Lahab atau juga di dalam penamaan yang lain disebut dengan surat Al-Masad mengandung mukjizat daripada mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan di surat ini bahwasanya Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil, walaupun tidak Jamil ya, itu mereka berdua akan binasa dan mereka akan disiksa di dalam neraka. Ini membuktikan bahwasanya Abu Lahab tidak akan beriman, dan bahkan sampai beliau nanti akan meninggal dunia, akan mati, tidak akan beriman. Begitu juga istrinya. Nah, ini luar biasa. Karena seolah-olah sudah divonis seseorang itu masuk ke dalam neraka sementara dia masih berada di dunia ini dan belum meninggal dunia. Dan memang kenyataannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berdua, Abu Lahab dan juga istrinya, itu tidak masuk Islam dan meninggal di dalam kekufuran. Dan ini adalah perkara yang gaib, perkara yang mustakbal, yang akan datang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dan langsung memvonis bahwasanya Abu Lahab dan istrinya termasuk penghuni neraka. Tentang sebab turunnya surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya ketika turun ayat wa anzir ashirata al-aqrabin,
Jadi berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah surat ini, wa anzir ashirata al-aqrabin, langsung mempraktekkan atau menerapkan ayat ini, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam naik sa'ida ala Safa, naik ke Bukit Safa. Kemudian memulai dengan ceramahnya dengan bahasa yang baik sekali, dengan ucapan yang kencang, berteriak, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Beliau menyebutkan tentang keluarga-keluarganya. Wahai Bani Adi, wahai Bani Fihr. Bahkan disebutkan di sebuah riwayat dengan ya Sobaha. Ya Sobaha, maksudnya adalah itu sebuah peringatan tentang akan adanya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sesuatu yang sangat penting. Jadi perkataannya. Sehingga disebutkan dengan teriakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, hatta istama'u, sampai mereka itu berkumpul. Faja'ala ar-rajul idza la yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura mahu. Sampai-sampai seorang itu berusaha mendatangi sendiri. Kalau dia tidak bisa mendatanginya, maka dia menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk mendatangi pertemuan itu, mendatangi teriakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menunjukkan biar mendapatkan informasi yang penting itu. Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rajulun yang jujur, tidak pernah berbohong, bahkan digelari amin, orang yang dipercaya. Maka mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang datang di dalam pertemuan itu adalah pamannya Abu Lahab dan kaum Quraisy. Kemudian setelah mereka berkumpul, apa yang kemudian Nabi katakan? Nabi tidak langsung menerangkan apa yang akan dia katakan, tapi Nabi ingin mencoba bagaimana sih pendapat mereka tentang aku. Maka Nabi mengatakan, Ara'aitakum, bagaimana pendapatku? Bagaimana pendapat? Lau akhbartukum, seandainya aku memberitahu kalian, anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum, akuntum musaddiqin. Rasulullah menyebutkan, bagaimana menurut kalian jika aku kabarkan kepada kalian kalau ada sekelompok tentara berkuda yang di lembah sana itu hendak menyerang kalian secara tiba-tiba. Kira-kira kalian itu percaya sama aku enggak? Mereka serentak mengatakan, iya, kami percaya. Karena Rasulullah tidak ada pada dirinya itu sifat pembohong, bahkan amanah. Makanya mereka tanpa ragu-ragu mengatakan, na'am ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Kami tidak mengetahui dari engkau ya Muhammad kecuali orang yang jujur, tidak pernah berdusta sama sekali. Ya begitu. Rasulullah sebelum menjadi nabi itu akhlaknya luar biasa, termasuk akhlak jujur itu ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang tahu persis bahwa Rasulullah jujur. Cuma tadi karena satu lain hal, baik dari sisi takutnya hartanya hilang, atau takut pangkat jabatan hilang, atau takut dan segala macam yang urusan dunia, mereka mengingkari. Yang padahal hati kecilnya mereka tahu bahwa Rasulullah itu nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbohong sebelum beliau menjadi atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bertanya itu melanjutkan, jika demikian, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzab syadid. Dan mengatakan, kalau kamu tidak mengetahui dariku itu kedustaan, maka ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang pemberi peringatan yang
ada di diriku, atau yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada aku bahwasanya barang siapa yang mengingkari itu ada siksa yang pedih. Barang siapa yang tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, disitulah Abu Lahab langsung mengatakan, tabballaka sa'irul qaum alihada jama'atan, celaka engkau. Cuma untuk seperti ini kami itu dikumpulkan. Baru itu penting sekali kan. Diberitahukan kalau kamu tidak beriman kepada Nabi, kamu akan masuk neraka. Itu kan peringatan yang luar biasa itu. Tapi Abu Lahab mengatakan, alihad jama'atan, hanya untuk ini aja kita dikumpulkan. Maka Allah turunkan di sana, tabbat yada abi lahabi watab ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Lahab ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Abu Lahab adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan saudara kandung dari ayahnya. Dan paman Nabi yang 4 itu mempunyai sifat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang beriman, membela Nabi dan beriman. Di antara mereka ada yang membela Nabi tapi tidak beriman. Dan yang ketiga, ada yang tidak beriman dan memusuhi Nabi. Yang beriman dan membela Nabi, itu pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abi Thalib, atau yang disebut dengan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala, yang bela Nabi ketika Nabi dilukai di Mekah. Bahkan menjadi dengan masuknya Hamzah Islam, itu terjadi izzah, sebuah kekuatan yang luar biasa. Bahkan ditambah ketika masuknya Umar bin Khattab, mereka mulai berani untuk tawaf di Ka'bah. Kemudian ada paman Nabi yang namanya Abbas, yang mana Abbas ini bin Abdul Muttalib yang masuk Islam, awalnya tidak Islam, tapi masuk Islam, tapi belakangan dia masuk Islam. Kemudian ada paman Nabi yang namanya Abu Talib. Abu Talib ini yang merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela Nabi. Luar biasa pembelaannya. Tapi pada Allah menakdirkan beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Ketika ditawari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam pada saat sakaratul mautnya, maka dia lebih memilih agamanya Abdul Muttalib, yaitu berada dalam kufuran. Dan yang terakhir, beliau adalah Abu Lahab. Abu Lahab inilah yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking dia memusuhinya itu, saking luar biasanya. Dan setiap Nabi berdakwah itu diikutin. Setiap apa yang diomongin Nabi selalu dibantah dan dikatakan kepada orang itu bahwasanya Nabi itu telah keluar dari agama nenek moyang. Provokasi orang-orang supaya tidak menerima dakwah Nabi, supaya memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking bersemangatnya beliau dalam memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sebuah riwayat dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, bahwasanya Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam basara aini bisuqi minil majas. Itu dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, bahwasanya dia melihat Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar yang namanya pasar Dzul Majas. Nabi berkata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia sekalian, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa yang terjadi?
Abu Lahab mengikuti beliau, mengingkari apa yang beliau katakan. Bahkan ketika Rasulullah SAW yadkhul, beliau masuk di lorong-lorong pasar, sementara orang-orang berkumpul kepada beliau, heran dengan perkataan beliau. Beliau juga tidak melihat seorang pun dari mereka itu berkomentar. Dan beliau terus tidak berhenti berkata, wahai la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Manusia sekalian, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Apa yang terjadi? Yaitu Abu Lahab di belakang beliau, disebutkan di sini seorang yang juling, yang tampan, tapi rambutnya ada 2 kepangan, berkata, ini adalah sobi. Innahu sobi. Dia adalah orang yang meninggalkan tradisi leluhur. Dia kadzib, dia pendusta. Ponakan sendiri dibilang begitu, padahal sudah terkenal bahasanya Nabi Muhammad SAW tidak bukanlah seorang yang pendusta. Sehingga seorang berkata, yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, tidak kenal dengan Abu Lahab, mengatakan, man hadza? Siapa orang yang mengatakan qulu la ilaha illallah tuflih? Orang mengatakan qalu Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Wa huwa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam yadhkuru an-nubuwah. Itu dibawa kepadanya sebuah tentang kenabian. Kemudian orang bertanya lagi, man hadzal ladzi kadzib? Siapa ini yang mendustakannya? Qalu ammuhu Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab mengikuti Nabi SAW berdakwah bukannya untuk beriman, tetapi untuk memprovokasi orang-orang supaya tidak menerima dakwanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab pada saat ini tidak menuduh Nabi sebagai orang gila, karena dia tahu Nabi nggak gila. Dia hanya mencari sebuah kata-kata yang menjadikan seorang itu tidak menerima dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan dia sabi, mengatakan dia orang yang telah keluar dari tradisi nenek moyang, atau memprovokasi dengan hal-hal yang lain yang nantinya juga beliau akan menuduh Nabi dengan gila dan penyihir dan perkataan-perkataan yang lain tidak layak ditujukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi setiap Nabi berdakwah dan dicela oleh pamannya, Nabi bersabar. Bahkan beliau seolah-olah tidak menghiraukannya, beralih dari satu kabilah ke kabilah yang lain, berdakwah mendakwakan tauhid, menyuruh orang menghindari atau menjauhi kesyirikan. Dan Abu Lahab selalu mengikuti kemanapun Nabi berdakwah, untuk mencela, provokasi, supaya tidak mendengarkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad tidak menghiraukannya. Beliau terus berdakwah. Bahkan sampai ada yang melempari beliau dengan batu sampai kakinya berdarah, beliau anggap itu sebagai cobaan yang harus dilalui setiap orang-orang yang berdakwah kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab, nama aslinya adalah Abdul Uzza, atau hambanya berhala Al-Uzza. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan namanya, karena di dalam namanya Abdul Uzza itu mengandung kesyirikan, kan? Karena kan seorang itu Abdullah, hamba Allah, karena ketika orang Abdul Uzza itu ada unsur kesyirikan di sana. Oleh karenanya Allah menyebutnya Abu Lahab. Berbeda dengan Fir'aun. Nama Fir'aun Allah sebutkan di dalam Al-Quran karena Fir'aun nama yang tidak mengandung kesyirikan. Disebutkan bahwasanya Abu Lahab disebut Abu Lahab karena wajahnya agak kemerah-merahan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya wajahnya itu bersinar dan tampan. Ini disebutkan di tafsir As-Sam'ani. Tapi Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya kalau dia wajahnya itu bersinar atau kemerah-merahan, maka seharusnya dia dijuluki Abu An-Nur, bukan Abu Lahab. Abu An-Nur, orang yang wajahnya bercahaya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan orang-orang tidak menggelarinya dengan Abu Nur, melainkan dengan Abu Lahab, orang yang wajahnya itu lahab, menyala-nyala. Dan memang dia Allah masukkan ke dalam neraka
yang di neraka itu apinya menyala-nyala. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Di ayat ini tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada. Disebutkan tangan, celakalah tangannya Abu Lahab. Para ulama menyebutkan kenapa disebut tangan di sana, bukan anggota yang lainnya. Banyak yang menafsirkan bahwasanya kemungkinan bahwasanya Abu Lahab itu memaki dan mencela Nabi dan menunjuk-nunjuk dengan kedua tangan. Sehingga disebutkan tabbat yada. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Sehingga disebut dalam ayat tangannya Abu Lahab. Sebagian lain menyebutkan karena kedua tangan itu ya sebagai permisalan saja, karena biasanya seorang itu hendak melakukan sesuatu itu mereka menggunakan tangannya, kedua tangannya dulu yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sehingga ya maksudnya binasa kedua tangan Abu Lahab, bukan tangannya saja yang binasa atau diazab nanti di akhirat, tapi seluruh tubuhnya, termasuk di dalamnya adalah tangannya. Mungkin ini lebih tepat. Karena nanti yang diazab bukan tangannya saja. Walaupun tangannya disebutkan di ayat bahasanya tangan yang akan binasa, tapi maksudnya tangannya dan seluruh tubuh. Para ulama menyebutkan tabbat, yaitu binasa, dua kali disebutkan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasa disebutkan dua kali di sana. Sebagian menafsirkan adalah sebagai bentuk penekanan bahwasanya Abu Lahab sungguh sangat celaka sehingga disebutkan dua kali. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tabbat yang pertama adalah doa, semoga engkau celaka wahai Abu Lahab. Kemudian tabbat yang kedua, berita menjelaskan kenyataan bahwa ia benar-benar akan celaka. Jadi tidak ada jalan keluar lagi kecuali kecelakaan untuk Abu Lahab. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah sebutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Yang dimaksud wa ma kasab, apa yang dia usahakan, sebagian ulama menyebutkan adalah wa ma kasab, yaitu adalah anak-anaknya Abu Lahab. Karena anak-anak adalah termasuk kasab, yaitu sesuatu yang diusahakan oleh seorang sehingga ia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah anak-anak. Seperti yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sehingga sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian. Wa inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk hasil dari usaha kalian. Disebutkan di dalam yang lain, seperti disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya Abu Lahab pernah berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni ati nafsi wa mali wa walad. Kalau seandainya yang dikatakan oleh keponakanku itu ibnu akhi, ponakan dia masih mengaku ponakannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu benar, bahwasanya di ayat ini dikatakan bahwa kita akan masuk neraka, maka aku siap untuk menebus dengan harta dan anak-anak. Dia akan tebus, kalau seandainya masuk neraka, dia akan tebus dengan harta dan anaknya. Karena dia kaya dan dia punya banyak anak. Akan saya tebus itu. Makanya Allah sebutkan sini, ma'aghna anhu. Enggak ada faedahnya. Baik itu mal, maluhu, hartanya, dan juga anak-anaknya. Enggak akan bisa dua hal ini untuk menebus ketika dia dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa ditebus. Dan enggak bermanfaat itu harta dan anak-anak di akhirat kelak ketika seorang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Karena di akhirat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat, amal kebajikan seorang yang bermanfaat. Harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Jabatan, kedudukan, pangkat, penghormatan manusia, semuanya tidak bermanfaat di akhirat.
Hanya amalan soleh yang seorang itu lakukan, itulah yang bermanfaat bagi dia. Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Dan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang diberi taufik untuk beramal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang celaka, yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nerakalah tempat kembalinya. Disebutkan bahwasanya anaknya Abu Lahab, Utaibah bin Abi Lahab, itu meninggal, tewas karena doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecelakaan? Dikarenakan Utaibah, anaknya Abu Lahab ini juga suka ganggu Nabi juga. Ternyata keluarga yang suka ganggu Nabi semua, termasuk anak yang ganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka didoakan oleh Nabi, Allahumma sallit alaikal bak. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu padanya. Kuasakanlah anjing ya Allah Subhanahu untuk membunuhnya. Maka benar, ketika Utaibah pergi ke Syam untuk berdagang, ya, mereka mampir di suatu tempat. Dia pun berkata, sungguh aku takut dengan doanya Muhammad. Jadi dia orang kafir itu mengetahui bahwasanya doanya Nabi Muhammad itu manjur gitu. Mereka takut. Gitu. Mereka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka percaya bahwasanya Nabi itu orang yang benar, tidak bohong, dan kita berdoa itu dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takut. Maka teman-teman berkata jangan khawatir. Mereka lalu meletakkan barang-barang mereka di sekitarnya, dan mereka duduk menjaganya. Tiba-tiba ada seekor singa yang datang, itu mengambil Utaibah. Dan membawanya pergi. Masya Allah, mereka dijaga Utaibah, tapi singanya subhanallah tahu itu Utaibah itu yang menyiksa, memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil oleh singa. Bawanya pergi, kemudian meninggallah dia. Cabik-cabik. Disebutkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta disepakati oleh Az-Zahabi dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Lihatlah, keluarga yang bapak ibunya tidak benar pun akan menghasilkan anak-anak yang tidak benar. Padahal Nabi itu keponakannya sendiri dan dia tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik kejujuran dan akhlaknya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan di ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Lahab artinya yang menyala-nyala. Abu Lahab diberi gelar Abu Lahab karena ia akan dimasukkan kepada lahab, kepada neraka yang apinya menyala-nyala. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya ini adalah mujizat di Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat ini yang mengabarkan bahwasanya Abu Lahab akan masuk neraka jahanam dan tidak akan menjadi muslim seperti pamannya yang lain yang bernama Abbas bin Abil Thalib. Dan menyebutkan bahwasanya juga istrinya Ummu Jamil juga akan masuk neraka dan mereka tidak akan beriman sampai mereka meninggal. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Fir'aun saja, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabarkan kepada Nabi Musa bahwasanya Fir'aun itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Bahkan Allah menyuruh Musa untuk mendakwai Fir'aun. Barangkali ia sadar. Sebutkan di Quran Surah At-Taha ayat 43 sampai 44, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.
Berbeda dengan Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sejak awal-awal dakwah Nabi bahwasanya Abu Lahab akan masuk neraka. Maka kalau seandainya Abu Lahab, tapi ini nggak akan terjadi. Seandainya dia masuk Islam, maka ayat ini batal. Tapi itulah mujizat Allah Subhanahu wa taala, mujizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Allah kabarkan dia tidak akan masuk Islam. Karena kalau masuk Islam, ayat ini bisa jadi batal kan. Dan ini terbukti bahwasanya Abu Lahab tidak masuk Islam sampai akhir hayat. Bahkan Allah tidak pernah memvonis orang Quraisy yang musuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk neraka kecuali Abu Lahab. Abu Jahal saja tidak disebutkan secara spesifik bahwasanya beliau akan masuk neraka. Dan Abu Lahab khusus langsung divonis masuk neraka padahal dia masih hidup. Dan ternyata vonis Allah Subhanahu wa taala ini benar. Beliau tidak beriman sampai meninggal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di ayat selanjutnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ayat yang keempat, dan begitu pula istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Abu Lahab dan istrinya yaitu Al-Awra Ummu Jamil bintu Harb. Dia adalah saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Adalah pasangan suami istri yang kompak untuk memusuhi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab mengganggu Nabi, dan begitu juga istrinya mencela Nabi. Seperti yang pernah disebutkan pada tafsir Ad-Duha. Kita belum sampai sabda Ad-Duha. Ummu Jamil mencela Nabi ketika tidak turun kepada Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah temanmu meninggalkan engkau wahai Muhammad? Sudah berapa hari tidak tahu, maksudnya tidak turun wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sifatnya celaan ya, bukan pertanyaan, celaan. Seolah-olah Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan tidak menurunkan wahyu kepada. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya istri Abu Lahab itu hammalatul hatab. Itu pembawa kayu bakar. Maksud kayu bakar, ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya Ummu Jamil itu suka melakukan namimah, itu adu domba. Dan maksud dari kayu bakar ini adalah sesuatu yang menyalahkan permusuhan. Tentunya ini takwil ya. Seperti suaminya juga yang suka memprovokasi orang-orang untuk tidak mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga istrinya melakukan provokasi dengan cara namimah, ngadu domba. Mengatakan kesini dengan perkataan lain, kesini perkataan lain, sehingga orang-orang itu mengatakan seolah-olah Nabi itu pembohong. Padahal kebenarannya tidak seperti itu. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya membawa kayu bakar, bahwasanya Nabi Ummu Jamil itu membawa kayu bakar, dan duri kayu bakar itu diletakkan di jalannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Dan dia berharap supaya Nabi itu menginjak duri-duri itu. Jalan-jalan dan dikasih kayu yang berduri. Sebagian lain berpendapat bahwasanya ini adalah cerita tentang akhirat. Bahwasanya di akhirat nanti suaminya dibakar. Sedangkan Ummu Jamil ikut membawa kayu bakarnya untuk membakar suami. Dan ini adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Dan menghinakan bahwasanya ketika seorang yang disayangi itu dibakar. Dan kita dipaksa untuk ikut membakar orang yang kita sayangi, dan di sini Ummu Jamil membakar suami sendiri dengan al-hatab tadi. Wallahu a'lam ya. Dan sebaliknya azab dan siksaan yang pedih bagi Abu Lahab ketika melihat dirinya diazab. Diazab oleh siapa? Diazab oleh orang yang ia cinta, yaitu Ummu Jamil.
Karena kan tatkala dunia istrinya itu membantu suaminya untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di akhirat nanti juga ia membantu membakar suaminya. Karena harusnya ketika seorang suami itu melakukan kesalahan, seorang istri mengingatkan untuk tidak terus pada kesalahan itu. Tapi ini tidak. Bukannya diingatkan, malah dibantu untuk melakukan provokasi, pencelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah istrinya itu mendorong suaminya untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir At-Tahrir wa Tanwir dan tafsir As-Sa'di. Intinya, Ummu Jamil adalah istri yang bersekongkol sepakat untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mendorong suaminya untuk memusuhi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang terakhir Allah sebutkan fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini untuk istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Jadi Allah sebutkan fi jidiha, di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Tentang tafsir masad, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya maksudnya adalah sabut atau semacam tumbuhan yang dibuat berbentuk kalung. Ada pula yang mengatakan itu adalah besi. Intinya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengalungkan dia dengan kalung yang terbuat dari api neraka jahanam untuk menyiksa dia nanti di akhirat kelak. Apakah itu kayu yang dibakar atau besi yang dibakar Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahu a'lam. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasanya Ummu Jamil adalah wanita yang bernasab tinggi di Quraisy. Jadi termasuk orang-orang yang mempunyai kedudukan yang luar biasa, orang yang terpandang. Akan tetapi Ummu Jamil demi bisa menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengganggunya, ia rela untuk meninggalkan nasab yang tinggi itu, yang pekerjaan yang seharusnya tidak pantas ia lakukan, yaitu pergi ke padang pasir untuk mencari kayu sambil membawa tali yang ia kalungkan di lehernya untuk mengikat kayu-kayu tersebut untuk digunakan mengganggu Nabi. Subhanallah. Rela untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang terpandang hanya untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ia meletakkan kayu-kayu dan duri-duri pada malam hari pada jalan yang biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewati. Ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin di tafsir Al-Juz Amma. Demikian juga disebutkan bahwasanya Ummu Jamil punya kalung yang mahal dan dia ingin menginfakkan kalungnya untuk memusuhi dakwanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan memberikan untuknya kalung yang terbuat dari api neraka jahanam untuk menyiksanya di hari akhirat kelak. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Sungguh sangat celakanya sebuah keluarga yang bukannya mendorong keluarganya untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi malah mereka kompak untuk menjatuhkan diri mereka, keluarga mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan siksaan. Dan inilah sebuah pelajaran untuk kita sekalian untuk bersama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, agar kita bimbing di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai kita seperti keluarganya Abu Lahab yang memusuhi Allah dan Rasulnya, bahkan mengeluarkan seluruh tenaga harta yang ia punyai hanya untuk menghalangi jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
tafsir surat Al-Lahab ini menjadikan pelajaran untuk kita sekalian agar berusaha untuk menjadikannya cambuk, agar kita selalu membawa keluarga kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala dan bukannya menjadikan diri kita bahkan keluarga kita jadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik kepada kita agar kita bukan termasuk orang-orang yang celaka di dunia maupun di akhirat, baik diri kita dan keluarga kita sekalian. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadal, barangkali ada tambahan atau yang bisa kita sama-sama komunikasikan.